Pemirsa, Gubernur Bali Wayan Koster memang menginginkan pengelolaan aset pemerintah Provinsi Bali dapat menjadi sumber pendapatan asli daerah atau PAD baru bagi Bali. Sudah selayaknya bahwa aset daerah harus menghasilkan keuntungan bagi daerah meskipun tidak harus dalam bentuk finansial jangka pendek semata. Ada kalanya keuntungan atas aset daerah dapat berupa peningkatan tingkat kesejahteraan ekonomi masyarakat sekitarnya. Arsitek Darmo Gusti Putra Agung Kresna menjelaskan Menteri Keuangan Sri Mulyani pernah mengemukakan bahwa berdasarkan pengalamannya di berbagai negara, ada kekeliruan dalam mengelola aset negara. Jika di negara maju orangnya bekerja biasa saja namun asetnya bekerja keras. Sementara di Indonesia orangnya bekerja keras sedangkan aset yang dimilikinya tidak bekerja atau diberdayakan. Selama ini pengelolaan aset daerah memang lebih sering membutuhkan anggaran dalam APBD. Hal ini menunjukkan bahwa dalam tata kelola berbagai aset daerah masih sangat bergantung dengan ketersediaan anggaran pemerintah daerah. Kondisi ini tentu saja membuat keberadaan aset justru menjadi beban daerah. Menurut pakar Robert Toru Kiyosaki, situasi finansial dapat dilihat dalam 4 kuadran yang berbeda. Setiap kuadran menunjukkan cara pandang atas situasi finansial yang terjadi sesuai langkah kerja kita. Pada kuadran pertama atau employee, kita bertindak sebagai buruh atau karyawan yang menerima upah. Di kuadran kedua, self-employed, kita bertindak layaknya pekerja lepas. Sementara di kuadran ketiga, business owner, tindakan kita sebagai wira swastawan. Sementara kuadran keempat, investor, menggambarkan tindakan kita sebagai seorang profesional pemegang saham suatu aset. Optimalisasi pendapatan daerah dan manajemen tata kelola aset daerah memang memerlukan unit pengelola aset daerah. Unit pengelola ini harus didukung oleh tenaga profesional yang ahli di bidangnya sesuai dengan aset yang dimilikinya. Unit pengelola aset ini memang sebaiknya dipimpin oleh kaum profesional. Sementara pihak birokrasi cukup duduk selaku pengawas pengelolaan saja dan tidak ikut aktif mengelola aset daerah tersebut. Hal tersebut perlu dipahami mengingat bahwa aset daerah itu sendiri pada dasarnya sudah merupakan suatu modal yang harus dijalankan guna memperoleh keuntungan lebih lanjut bagi daerah. Pemerintah daerah tidak perlu lagi menyediakan dana sepeser pun dari anggaran guna melakukan kerjasama dengan pihak ketiga selaku investor. Seorang profesional akan melihat suatu aset daerah sebagai suatu potensi modal yang harus diberdayakan dan dapat menghasilkan keuntungan. Sementara seorang birokrat dalam mengelola aset akan cenderung mempertanyakan berapa anggaran yang disediakan guna mengelola suatu aset. Bali Post melaporkan.